Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B mata kuliah Studio Perencanaan Kota akan memaparkan laporan fakta dan analisa rencana detail tata ruang kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi kawasan perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda. Kami merupakan mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri dari Jubaidi, Alfarizi Satya, Al-Aswad Janfari, Anggi Anggraini, Herica Juliana, Laurensi Deborah, Olivia Triwahani, Rahmayani, dan Sofia Amelia. Menurut Pasal 48 Ayat 1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014 hingga tahun 2034, kawasan perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda termasuk salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kecamatan Samarinda Kota, yang memiliki fungsional sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang mempengaruhi kegiatan ekonomi wilayah sekitarnya, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir. Berikut merupakan peta administrasi bagian wilayah perencanaan kawasan strategis ekonomi Citra Niaga Kota Samarinda. Dapat diketahui bagian wilayah perencanaan berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara di sebelah utara, Kecamatan Sambutan di sebelah timur, Sungai Mahakam di sebelah selatan, dan Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Ulu di sebelah barat. Adapun luas bagian wilayah perencanaan sebesar 1037 hektar atau sekitar 0,01% dari luas wilayah Kota Samarinda. Berikut adalah peta jenis tanah, sehingga dapat diketahui pada bagian wilayah perencanaan secara menyeluruh memiliki jenis tanah potsolik merah kuning. Berikut adalah peta kelerengan, sehingga diketahui pada bagian wilayah perencanaan didominasi oleh kemiringan lahan 26 hingga 40% dengan luas 65% dari total luas BWP yang dalam peta ditandai dengan warna hijau. Berikut merupakan data kependudukan pada bagian wilayah perencanaan sehingga diketahui jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 127.749 jiwa. Data tersebut dapat dilakukan analisis proyeksi kependudukan selama 20 tahun ke depan sehingga pada tahun 2025 jumlah penduduk diprediksi sebanyak lebih dari 144.000 jiwa dan pada tahun 2030 penduduk terus bertambah menjadi 160.000 jiwa. Lalu pada tahun 2035 jumlah penduduk diprediksi menjadi 178.000 jiwa dan pada tahun 2040 menjadi 198.000 jiwa. Berikut merupakan peta kepadatan penduduk sehingga diketahui terdapat 3 kelurahan kepadatan tinggi yaitu Kelurahan Jawa, Dadi Mulia, dan Sidodamai, serta sebagian besar wilayah memiliki kepadatan sedang dan rendah. Pada wilayah yang kepadatan penduduknya rendah memiliki potensi untuk kawasan tersebut dikembangkan, namun dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi, sebagian BWP perlu disusunnya rencana sebagai bentuk pengendalian. Diketahui pada BWP KSK kawasan perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda memang didominasi oleh kawasan perdagangan karena terletak di pusat kota. Hal ini pula yang menyebabkan perdagangan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian. BWP KSK kawasan perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda. Pada kelurahan yang ada di BWP memiliki setidaknya 13 toko dan minimal 2 rumah makan. Setelah dilakukan perhitungan, tingkat kesempatan kerja pada Kota Samarinda yaitu sebanyak 0,94%. Berikut rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda secara menyeluruh pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah sistem transportasi yang ada pada BWP berdasarkan klasifikasi jalan, yaitu terdapat 292 jumlah ruas jalan yang terbagi sesuai fungsinya, yaitu arteri, lokal, kolektor, dan lingkungan, serta memiliki tipe perkerasan jalan yang berbeda-beda. Berikut peta jaringan jalan pada BWP, yaitu garis tebal merah merupakan jalan arteri, garis tebal biru merupakan jalan kolektor, garis tipis hijau merupakan jalan lokal, dan garis tipis merah merupakan jalan lingkungan. Pada kawasan BWP terdapat 10 trayek angkutan kota, dapat dilihat pada peta trayek angkutan kota berikut. Selanjutnya, analisis sistem jaringan berdasarkan persyaratan teknis jalan sesuai peraturan yang berlaku, didapatkan tabel analisis kesesuaian jaringan jalan, yaitu yang telah diidentifikasi sebanyak 156 jalan, hanya 57 yang sesuai dan 99 ruas jalan tidak sesuai. Ruas jalan tidak sesuai ini mayoritas pada jalan kolektor, lokal, dan lingkungan. Berikut merupakan analisis sistem pergerakan, yaitu pada BWP KSK Ekonomi Kawasan Perdagangan Citra Niaga, terdapat bangkitan dan tarikan pergerakan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, sehingga kegiatan tersebut akan menarik pergerakan dari permukiman menuju ke wilayah BWP. Kemudian untuk sarana pendidikan pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, di mana diketahui jumlah sarana pendidikan pada tahun 2019 adalah PAUD sebanyak 43 unit, SD sebanyak 40 unit, SMP sebanyak 16 unit, dan SMA atau SMK sebanyak 20 unit. Berdasarkan analisis kesesuaian jumlah sarana pendidikan pada KSK Ekonomi Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, diketahui bahwa terdapat jumlah sarana pendidikan yang belum sesuai dengan standar kesesuaian, yaitu pada Kelurahan Bugis, Kelurahan Karangmumus, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Jawa, serta Kelurahan Sidodamai. Kemudian, dari data tersebut dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana pendidikan selama 20 tahun ke depan. Berikut adalah hasil proyeksi sarana pendidikan, di mana pada tahun 2025, kebutuhan jumlah sarana pendidikan meningkat menjadi 254 unit.
Kemudian pada tahun 2030, kebutuhan jumlah sarana pendidikan meningkat sebanyak 290 unit. Kemudian pada tahun 2035, kebutuhan jumlah sarana pendidikan sebanyak 332 unit, dan pada tahun 2040, kebutuhan jumlah sarana bertambah menjadi 363 unit. Kemudian untuk sarana kesehatan pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, untuk jumlah sarana pada tahun 2019 adalah sarana medik utama sebanyak 7 unit, sarana medik dasar sebanyak 64 unit, sarana spesialis sebanyak 34 unit, dan sarana penunjang medik sebanyak 59 unit. Berdasarkan analisis kesesuaian jumlah sarana kesehatan pada KSK Ekonomi Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, diketahui bahwa terdapat jumlah sarana kesehatan yang belum sesuai dengan standar kesesuaian. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan unit terhadap jenis-jenis sarana kesehatan tersebut. Kemudian dari data tersebut dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana kesehatan untuk 20 tahun ke depan. Berikut adalah hasil proyeksi sarana kesehatan, di mana pada tahun 2025 kebutuhan jumlah sarana kesehatan diprediksi sebanyak 49 unit. Kemudian pada tahun 2030 kebutuhan jumlah sarana kesehatan meningkat menjadi 56 unit. Kemudian pada tahun 2035 kebutuhan jumlah sarana kesehatan menjadi 62 unit, dan pada tahun 2040 kebutuhan jumlah sarana kesehatan meningkat menjadi 70 unit. Selanjutnya untuk sarana peribadatan pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda pada tahun 2019, di mana jumlah masjid adalah sebanyak 60 unit, langgar 54 unit, gereja 7 unit, dan tidak terdapat sarana peribadatan seperti pura. Kesesuaian jumlah sarana peribadatan pada KSK Ekonomi Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, diketahui bahwa terdapat jumlah sarana peribadatan yang belum sesuai dengan standar kesesuaian. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan unit terhadap jenis-jenis sarana peribadatan tersebut. Kemudian dari data tersebut, dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana peribadatan untuk 20 tahun ke depan, di mana pada tahun 2025 kebutuhan jumlah sarana peribadatan adalah sebanyak 579 unit, pada tahun 2030 kebutuhan jumlah sarana meningkat menjadi 649 unit, kemudian pada tahun 2035 kebutuhan jumlah sarana peribadatan adalah sebanyak 721 unit, serta pada tahun 2040 kebutuhan jumlah sarana peribadatan menjadi 789 unit. Selanjutnya untuk sarana perniagaan pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda pada tahun 2019, jumlah perniagaan seperti pertokoan sebanyak 2.282 unit, warung sebanyak 245 unit, pusat pertokoan atau pasar lingkungan sebanyak 25 unit, dan pusat perbelanjaan sebanyak 9 unit. Berdasarkan analisis kesesuaian jumlah sarana perniagaan pada KSK Ekonomi Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, diketahui bahwa jumlah existing sarana perniagaan telah memenuhi standar kesesuaian. Kemudian dari data tersebut dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana perniagaan untuk 20 tahun ke depan, di mana pada tahun 2020 kebutuhan jumlah sarana perniagaan adalah sebanyak 610 unit. Pada tahun 2030, kebutuhan jumlah sarana perniagaan meningkat menjadi 676 unit. Pada tahun 2035, kebutuhan jumlah sarana perniagaan menjadi 750 unit, serta pada tahun 2040, kebutuhan jumlah sarana perniagaan meningkat menjadi 832 unit. Pelayanan umum dan pemerintahan pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda pada tahun 2019, jumlah sarana seperti kantor kecamatan adalah sebanyak 3 unit, kantor kelurahan 12 unit, KUA 1 unit, kantor dinas 23 unit, kantor lembaga pemberdayaan 12 unit, Maskamling 71 unit, loket pembayaran listrik atau air sebanyak 12 unit, agen pelayanan pos 6 unit, balai pertemuan 10 unit, serta kantor polisi sebanyak 7 unit. Dari data tersebut, dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana pelayanan umum dan pemerintahan untuk tahun ke depan, di mana pada tahun 2025 diprediksi kebutuhan jumlah pelayanan umum dan pemerintahan adalah sebanyak 132 unit, pada 2030 terjadi peningkatan menjadi 152 unit, kemudian pada 2035 sebanyak 166 unit, serta di tahun 2040 bertambah menjadi 184 unit. Selanjutnya untuk kebutuhan jaringan air bersih, telah dilakukan analisis proyeksi kebutuhan jaringan air bersih untuk 20 tahun ke depan. Merupakan data jaringan drainase pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda. Berdasarkan analisis kesesuaian jaringan drainase, dapat diketahui bahwa pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda masih terdapat drainase yang belum memenuhi standar, seperti pada Jalan Wira Swasta, Jalan Bayangkara, dan Jalan Merah Delima. Selanjutnya untuk jaringan air limbah, telah dilakukan analisis proyeksi kebutuhan jaringan air limbah untuk 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis produksi limbah pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, didapatkan bahwa setiap tahunnya jumlah produksi limbah di kawasan ini terus meningkat, di mana pada tahun 2020 jumlah produksi limbah yang dihasilkan adalah sebesar 5.218.000 liter,
Pada tahun 2025, jumlah produksi limbah yang dihasilkan diprediksi sebesar 5.793.080 liter. Lalu pada tahun 2035, jumlah produksi limbah yang dihasilkan adalah sebesar 6.453.200 liter. Kemudian pada tahun 2035, jumlah produksi limbah yang dihasilkan diprediksi adalah sebesar 7.140.480 liter dan akan terus meningkat di tahun 2040 dengan jumlah produksi limbah mencapai 7.927.360 liter. Selanjutnya, untuk jaringan listrik, telah dilakukan analisis proyeksi kebutuhan jaringan listrik untuk 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan jaringan listrik pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga, Kota Samarinda, didapatkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan listrik terus meningkat. Kebutuhan listrik tersebut meliputi listrik untuk kebutuhan komersial, lingkungan, sosial, perkantoran, dan rumah tangga. Adapun proyeksi kebutuhan listrik pada tahun 2020 adalah sebesar 54.919.450 volt ampere. Pada tahun 2025 meningkat menjadi 60.924.839 volt ampere. Kemudian terjadi peningkatan lagi pada tahun 2030 sebesar 67.867.366 volt ampere. Kemudian di tahun 2035 menjadi 75.095.208 volt ampere, serta pada tahun 2040 meningkat menjadi 83.330.728 volt ampere. Selanjutnya, pada jaringan telekomunikasi telah dilakukan analisis proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi untuk 20 tahun ke depan. Berdasarkan analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, dapat diketahui bahwa pada proyeksi tahun 2020 dibutuhkan pelayanan sambungan telepon sebanyak 16.959. Kemudian pada proyeksi tahun 2025 dibutuhkan pelayanan sambungan telepon sebanyak 18.828. Kemudian pada proyeksi tahun 2030 dibutuhkan pelayanan sambungan telepon sebanyak 20.973. Kemudian pada proyeksi tahun 2035 dibutuhkan pelayanan sambungan telepon sebanyak 23.207. Dan terakhir pada proyeksi tahun 2040 dibutuhkan pelayanan sambungan telepon sebanyak 25.764. Selanjutnya, untuk jaringan persampahan telah dilakukan analisis proyeksi kebutuhan jaringan persampahan untuk 20 tahun ke depan. Dan dapat diketahui, jumlah timbulan sampah pada BWP KSK Kawasan Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga diperlukan penambahan akan jumlah TPS. Di mana pada tahun 2020, total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebesar 130.450 liter. Pada tahun 2025, total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 144.827 liter. Pada tahun 2030, total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 161.330 liter. Kemudian pada tahun 2035, total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 178.512 liter. Dan pada tahun 2040, total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 198.184 liter. Pada analisis perumahan, terdapat data backlog perumahan, backlog kepemilikan rumah, backlog kelayakan rumah, perhitungan kebutuhan perumahan saat ini, dan perhitungan kebutuhan perumahan di masa yang akan datang. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui pertumbuhan permukiman yang ada pada wilayah perencanaan lokasi studi. Dapat diketahui adanya potensi peningkatan perumahan pada wilayah perencanaan. Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan per fasilitas, maka dihasilkan jumlah total keseluruhan pada sarana tersebut yang disajikan dalam tabel. Kemudian diketahui jumlah total dari hasil pengkalian bobot dengan jumlah existing dengan setiap fasilitas. Maka setelah ditemukan total, dapat dilakukan penentuan order hierarki pada wilayah perencanaan. Selanjutnya adalah analisis penggunaan lahan. Pola ruang yang terdapat pada wilayah studi yaitu pada Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, maupun Samarinda Ulu terbagi ke dalam beberapa peruntukan yang dapat dilihat dalam peta pola ruang dan penggunaan lahan sebagai berikut. Kemudian, pola ruang yang terdapat pada wilayah studi yaitu pada Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, maupun Samarinda Ulu terbagi ke dalam beberapa peruntukan yang dapat dilihat dalam peta pola ruang dan penggunaan lahan sebagai berikut. Berikut merupakan peta kesesuaian lahan pada BWP KSK Citra Niaga. Berikut merupakan total lahan yang tidak terbangun yaitu seluas 364 hektar atau 35,40%, sementara total luas tutupan lahan terbangun adalah seluas 664 hektar atau sekitar 64,60% dari total luas BWP. Selanjutnya ada analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007. Pertama ada SKL morfologi. Berikut adalah peta SKL morfologi dengan hasil klasifikasi yaitu ada 2, kurang dan cukup. Kemudian ada peta SKL kestabilan lereng, yaitu terbagi menjadi 2 kriteria juga, yaitu sedang dan cukup. Kemudian
ada peta skala kestabilan fondasi terklasifikasi menjadi dua, yaitu sedang dan cukup. Selanjutnya ada SKL ketersediaan lahan terbagi menjadi cukup. Kemudian ada peta SKL bencana alam dengan klasifikasi cukup. Kemudian drainase dan klasifikasi cukup. Kemudian ada peta SKL pembuangan limbah dengan klasifikasi kurang dan rendah. Kemudian ada peta SKL terhadap erosi dengan klasifikasi tinggi dan cukup. Selanjutnya adalah peta SKL kemudahan dikerjakan dengan klasifikasi sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis dengan mengoverlay 9 variabel tadi, ditemukan hasil analisis yaitu berupa klasifikasi kemampuan lahan di kawasan BWP KSK Ekonomi Kawasan Perdagangan Citra Niaga dengan kemampuan pengembangan lahan tinggi. Berikut adalah diagram perbandingan antara total luas yang sudah dimanfaatkan dan total luas yang belum dimanfaatkan. Setelah dilakukan perhitungan daya tampung, diperoleh bahwa daya tampung di wilayah KSK Ekonomi Kawasan Perdagangan Citra Niaga yaitu 148,25 meter persegi per jiwa. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap proyeksi penduduk di wilayah KSK Ekonomi Kawasan Perdagangan Citra Niaga untuk tahun 2025 dan 2040. Selanjutnya yaitu adalah analisis lingkungan binaan. Pada analisis ini terdapat analisis figure and ground, yaitu analisis yang menggambarkan pola penataan kawasan. Pada BWP KSK Citra Niaga terdapat 3 pola penataan kawasan. Yang pertama yaitu homogen, yaitu pola penataan yang memiliki ciri, massa dan intensitas bangunan yang cenderung sama dan bisa dilihat pada kawasan perumahan di Kelurahan Gunung Keluak. Yang kedua adalah pola penataan kawasan heterogen yang memiliki ciri, pola, massa dan intensitas bangunan yang beragam. Dan pola penataan ini terlihat pada Kelurahan Sidodadi yang berdekatan dengan kawasan perdagangan dan jasa. Yang ketiga yaitu pola penataan menyebar. Pola penataan menyebar pada Kelurahan Sempaja Selatan. Dilihat dari kondisi existing terdapat 2.248 bangunan yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan 11.342 bangunan yang masih belum sesuai. KDH yang dimiliki menurut data existing pada BWP KSK Citra Niaga. Selanjutnya itu koefisien lantai bangunan. Selanjutnya analisis kelembagaan. Terdapat beberapa lembaga di kawasan BWP Kota Samarinda, tetapi pada kawasan strategis Kota Ekonomi Perdagangan Citra Niaga Kota Samarinda, lembaga yang memiliki andil terkuat ialah UPTD Citra Niaga yang memiliki tugas untuk mengatur dan memanajemeni kegiatan perdagangan di kawasan Citra Niaga dan sekitarnya. Dilihat dari struktur organisasi UPTD Citra Niaga yang ada dapat dilihat terdapat pembagian 5 tugas sebagai berikut. Yang pertama ialah koordinator pasar, administrasi dan pendapatan, juru tagih, kebersihan, dan terakhir keamanan dan ketertiban kawasan perdagangan Citra Niaga dan sekitarnya. Selanjutnya adalah analisis terkait pembiayaan pembangunan. Pada pembiayaan pembangunan, yang pertama ada pembelanjaan pembangunan. Pembelanjaan pembangunan terdiri dari 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga seperti yang terdapat pada tabel berikut. Dapat dilihat anggaran pada tahun 2017 serta realisasi pada tahun 2017 dan 2016. Kemudian berdasarkan data pembelanjaan pembangunan tersebut dapat kita cari rasio efisiensi pembelanjaan pembangunan. Nah, didapatkan hasil bahwa belanja operasi memiliki rasio efisiensi sebesar 86,63%, belanja modal memiliki rasio efisiensi sebesar 90,25%, dan belanja tak terduga sebesar 98,78%. Ketiga kategori pembelanjaan tersebut memiliki rasio efisiensi di bawah 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah mampu meminimalkan serta melakukan penghematan terhadap anggaran pembelanjaan yang ada, namun belum dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang dimiliki. Pada analisis ini juga diketahui sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang terdapat di Kota Samarinda. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Diketahui anggaran pada 2017, realisasi pada tahun 2017, dan realisasi pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 96,84%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi yang terdapat pada tahun 2016 telah mengalami penurunan sebesar 6,12%.
Selanjutnya yaitu konsep pengembangan umum pada BWP KSK Ekonomi Citra Niaga dirumuskan dengan mengacu kepada dokumen RT/RW Kota Samarinda dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sehingga konsep pengembangannya yaitu mewujudkan BWP KSK Citra Niaga sebagai pusat kegiatan dan jasa terpadu yang modern dan menjadikan identitas Kota Samarinda. Konsep pengembangan tersebut mencakup peningkatan mutu dan kualitas perdagangan dan jasa, perbaikan sarana dan prasarana, dan memberikan inovasi dengan memanfaatkan teknologi namun tetap mempertahankan ciri dari identitas Kota Samarinda. Sekian pemaparan laporan fakta dan analisa dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.